bukti cintanya umat Indonesia khususnya Muslim ya. Bahkan ada non Muslim. Kalau ada hanya 1-2, tapi banyak. Banyak dari kalangan non Muslim sekalipun cinta terhadap Habib Rizik. Masya Allah. Bukan dalam artian cinta dalam bentuk kemanusiaan gitu kan. Beliau seorang tokoh yang tegas, bijak. Wahai saudara asosiasi ruga, tak minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah telah bertemu kembali di ruangan studio ini. Sama-sama nantinya kita akan mendengarkan dan kita akan berbincang-bincang tentunya. Dan telah hadir bersama kita sosok narasumber. Beliau bernama Tengku Haji Darwin Lukman LC, atau sapaan akrab beliau atau lebih dikenal lagi oleh masyarakat, yaitu Tengku Daud. Beliau alumni Al-Azhar, Kairo Mesir, dan Dewan Guru di Dayah Liqa'ur Rahmah Gampung Li'u. Dan kemudian beliau aktif berkontribusi di stasiun TV di Mesir dan Turki. Dan beliau juga merupakan qari internasional. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, mari sama-sama kita menyapa Tengku. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Tengku? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kami doakan di sini Tengku selalu sehat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tengku, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentunya dengan berita yang masih hangat ini ya. Nah, jadi tema kita akan membahas yaitu bebasnya Habib Rizik namun bersyarat. Iya. Nah, sebagaimana kita ketahui teman-teman semuanya bahwa yang kita lihat di beberapa stasiun TV ataupun beberapa berita bahwa alhamdulillah kabar gembira bagi kita semua bahwa Al-Mukarram Al-Habib Rizik Shihab telah dinyatakan bebas, namun beliau bebas bersyarat. Kemudian bagaimana Tengku tanggapan Tengku terkait dengan berita tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rabbi yassir wa la tu'assir. Sebagaimana kita ketahui bahwa Habib Rizik itu Habib Rizik bin Shihab ya. Ya. Seorang guru, seorang selain Habib juga guru umat, panutan umat di Indonesia khususnya kan. Imam besar. Terlepas dari ada orang mengakui bahwa beliau imam besar atau bukan, yang pasti suara beliau, kata-kata beliau, dan semangat yang dilontarkan oleh beliau itu bukan disambut oleh 1.000-2.000 orang di Indonesia, bahkan jutaan, puluhan juta orang. Jadi bisa kita katakan beliau seorang imam panutan di Indonesia ini kan. Imam besar lah kan. Siapa yang bisa menggabungkan persatuan orang dalam tempat luas dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Jadi Habib Rizik alhamdulillah sudah memperoleh keringanan, itu bebasnya beliau dari penjara walaupun dengan bebas bersyarat. Dan kita doakan beliau selalu sehat beserta keluarga. Amin, dan diberikan keberkahan, rahmat, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh beliau, bahkan kita semua. Amin. Jadi bebasnya Habib Rizik ini merupakan kegembiraan bukan orang Jakarta, orang di Jawa sana. Bahkan orang di seluruh dunia yang mengenal Habib Rizik ya. Sebagaimana kita lihat kiprah beliau dalam dakwah, dalam memotivasikan umat khususnya di Indonesia, bagaimana antusiasnya dalam memberantas kemaksiatan ya. Itu kita perlu angkat tabik aku dari Aceh. Jadi mudah-mudahan
suatu saat insya-Allah kita akan juga berjumpa dengan beliau. Amin insyaallah. Karena beliau sebagaimana kita ketahui zuriyahnya Rasulullah. Barang siapa yang tidak memuliakan zuriyah Nabi, maka Rasulullah sedih. Bahkan suatu saat nanti apabila kita selalu seseorang sering melecehkan. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang tersebut. Banyak kita baca kan dalam sejarah bagaimana orang memperolok-olok, bahkan melecehkan, menghina zuriyah Rasulullah. Bahkan azabnya Allah nampakkan langsung di dunia. Iya, iya. Karena pewarisnya para nabi, baik dari segi ilmu, kalau dari segi nasab beliau merupakan garis keturunan Rasulullah. Itulah kira-kira. Jadi para pencinta podcast channel kita yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah masih diberikan kesempatan kita hadir dan bercakap-cakap, khususnya pada hari ini dari pihak moderator atau pembawa acara Tengku Zulkiram. Begitu semangatnya karena kenapa semangatnya begitu menggebu-gebu atau ya gembira lah kan, karena kita lagi ingin membicarakan sosok yang fenomenal. Ya, fenomenal bukan dalam setahun 2 tahun, bahkan sudah lama beliau dikenal, cuma karena ya kegiatan beliau yang begitu padat. Kemudian daripada itu sebagaimana kita ketahui, dulu Habib Rizik pernah hadir ke Aceh, begitu. Itu tahun berapa itu? Tahun 2019 kalau tidak salah. Datang ke Aceh waktu itu kalau nggak salah di Lampulo ya waktu itu ya. Ya, di itu dia Lampulo. adakan acara dakwah beliau. Dakwah Kan? beliau ya. Bahkan waktu tsunami, kita tidak berbicara ke kelompok, tapi persatuan beliau ketika tsunami itu kan banyak kali dikirim ke Aceh. Iya ya, waktu tahun 2004 ya. Iya. Di saat dimana kita masyarakat Aceh khususnya lagi dalam keadaan Berduka ya. akibat musibah tsunami yang luar biasa. Menjadi relawan waktu itu ya. Menjadi relawan. Angkat Dan mayat. beliau itu garis depan. Garda terdepan ya. Garda terdepan. Masya Allah. Karena beliau sebenarnya itu bukan mencari popularitas. Kita mengenal dari garis keturunan Rasulullah itu, mereka apabila mengerjakan sesuatu yang baik, tidak melihat apakah orang lain memperhatikan mereka atau tidak. Itu tidak ada dalam garis keturunan Rasulullah itu. Mengenai diliput oleh media, beliau membantu sana sini, ceramah sana sini, itu terserah dari awak media, kan begitu? Iya betul. Ya. Jadi terkait masalah Habib dinyatakan bebas, namun bebas bersyarat, itu maksud bersyarat di situ bagaimana, Tengku? Bersyarat itulah. Jadi tidak ada hal-hal yang beliau sampaikan atau gerak-gerik beliau dalam masyarakat tidak menimbulkan hal-hal yang menyebabkan beliau harus masuk lagi dalam penjara. Iya. Dan kita doakan mudah-mudahan tidak ada orang yang provokasi. Karena sebagaimana kita ketahui, tidak ada dari kata-kata Habib Rizik itu yang mencemooh atau menghina atau yang tidak berlandasan sesuatu yang real gitu kan. Iya. Misalnya beliau menyampaikan bagaimana umat muda-mudi sekarang ini, di mana kita yang bertanggung jawab terhadap perilaku mereka. Iya. Kan itu real berarti beliau berbicara. Tidak mengatakan sesuatu tanpa ada hal-hal yang beliau lihat yang ingin beliau ubah, kan begitu? Iya betul. Ya, nanti ada juga yang namanya negara sudah dunia sudah canggih dengan IT, dengan teknologi. Iya. Dah bisa diubah nanti yang real bisa jadi, kalau bahasa istilahnya apa? Ya punah-punah tengok ke. Ya, diada-adakan sesuatu yang tidak ada terhadap beliau kan. Itu lumrah, itu dari dari sebelum canggihnya teknologi, baik melalui HP kan, melalui media itu dari dulu sudah ada. Jadi kita doakan beliau dijauhkan dari itu semuanya kan. Berarti beliau sekarang pulang ke Petamburan ya? Petamburan ya. Alhamdulillah sudah bersama dengan keluarganya. Keluarga ya. Dan bertemunya beliau ya, bukti seseorang itu dicintai oleh kalangan banyak. Ketika beliau keluar dari penjara, ini kita tidak lagi berbicara mengenai keluar sementara atau bersyarat. Bukti cintanya umat Indonesia khususnya Muslim ya, bahkan ada non Muslim. Kalau ada hanya 1-2, tapi banyak. Ya, banyak dari kalangan non Muslim sekalipun cinta terhadap Habib Rizik. Masya Allah. Ya, bukan dalam artian cinta dalam bentuk kemanusiaan gitu kan. Beliau seorang tokoh yang
tegas, bijak, IQ-nya okey. Habib Rizik itu luar biasa pintarnya kan. Dalam Bahkan akademik. ada tokoh-tokoh nasional yang beliau non muslim memuji Habib Rizik. Ya. Bagaimana dari segi agama beliau taat kepada Tuhannya. Itu juga mengenai keilmuan beliau dan patuh kepada aturan negara. Juga dengan keilmuan beliau, pemahaman beliau tentang Pancasila dan sebagainya. Itu diakui oleh tokoh-tokoh ahli di Indonesia ini. Bahkan disertasi beliau kan termasuk itu disertasi doktor beliau kan. Iya. Berarti di situ kita bisa melihat bagaimana antusiasnya masyarakat ketika beliau pulang dari Arab Saudi kemarin tu. Beberapa tahun yang lalu kan. Iya. Bagaimana sambutan. Sambutan. Belum ada tokoh di dunia ini ketika beliau itu pulang dari suatu wilayah dijemput begitu banyak oleh umat manusia kan. Ya, mulai dari bandara kan. Iya. Nah, itu belum ada. Makanya media-media asing sekalipun ketika menyorot siapa beliau? Kenapa orang seperti antusias itu kalau kita bilang seperti seseorang mencintai seseorang itu seperti gila gitu kan. Saking cintanya. Yang pertama cinta kepada sosok imam besar, orang yang alim, yang ya santun dalam akhlaknya. Ya, kalau orang bilang gimana santun, beliau sering menghardik orang. Itu bukan, itu dakwah, beda dalam keseharian. Ada orang yang berkunjung ke tempat beliau di Mekah sana, atau ke tempat beliau yang di Aceh, di tempat kediaman beliau di Indonesia, Tamburan. Jangan menilai seseorang ketika di mimbar. Saya pribadi ya, kalau di Banda Aceh ini ya sudah banyak masjid yang kita, baik itu ceramah umum, ceramah maulid yang saya sampaikan, begitu juga Isra Mi'raj dan khutbah. Ada hal-hal kalau ketika kita berada di atas nggak mungkin kita ngomong karena ada beda-beda orang. Ada yang ketika berbicara dia santun dalam keseharian, sampai ke mimbar pun orang itu santun. Memang versi beliau ngomong itu begitu. Style beliau itu begitu. Jadi berbicara, memberi nasihat, mengisi pengajian. Ada jenis tipe orang ketika berbicara dalam keseharian santun dan suaranya itu pun ya pertengahan istilahnya kan. Tapi ketika naik mimbar kenapa menggebu-gebu, dahsyatnya seperti marah-marah terhadap orang? Bukan. Karena saya merasakan sendiri, makanya kita tahu bagaimana ketika menyampaikan kondisi itu ya. Di atas mimbar misalnya. Ada 1-2 orang bertanya pada Tengku, kenapa kalau di mimbar tu seperti marah-marah? Bukan marah, lagi urung pun tu raya-raya menan. Saya sampaikan, saya kalau berbicara baik itu khutbah atau ceramah maulid, ada hal-hal yang kita sampaikan nanti intonasinya dikecilkan. Ada hal-hal nanti perlu kita up suara kita. Iya. Sehingga ketika dilihat orang, oh, gawat beliau yang berceramah. Itu di atas podium. Adapun di bawahnya itu seperti Habib Rizik. Kita lihat kan? Ya. Kan nggak mungkin kita ketika ngomong seperti ini dalam sosial masyarakat seperti berceramah di atas. Sehingga ada orang mengira kita gila gitu kan. Ya. Maka tidak boleh kita menvonis seseorang dari gaya berbicaranya dalam forum atau dari dalam khalayak ramai. Beliau selaku pembicara dengan keseharian beliau dalam halaqah pengajian, ceramah, motivasi agama dan sebagainya. Sehingga Habib Rizik saya lihat orangnya begitu santun. Makanya dicintai oleh banyak kalangan. Berarti sahabat di AU Podcast channel yang tercinta, bahwa kita ketahui dan kita melihat langsung dengan kasat mata bahawa Habib Rizik itu sangat mencintai negara Indonesia ini, bahawa apa yang beliau sampaikan iaitu kebenaran itu adalah merupakan bukti cinta beliau kepada Indonesia. Semoga Indonesia yang kita cintai ini tidak menjadi negara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dengan apa yang beliau sampaikan tersebut, mudah-mudahan Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun Rabbul Ghafur ya Tengku ya. Amin. Terima kasih banyak Tengku telah hadir di tempat kami dan telah membahas tentang berita terkait dengan Habib Rizik yang telah bebas bersyarat. Kami doakan mudah-mudahan Tengku sihat selalu sekeluarga dan dimudahkan segala urusan fid dunya wal akhirah dan diberikan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Sahabat di AU Podcast channel yang tercinta, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan tekan tombol loncengnya atau notifikasi
Dan apabila ingin merequest judul atau tema atau memberikan saran dan masukan, nanti kita akan bahas judul atau tema yang teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih banyak Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.